Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di Ngobrol. Hari ini unik, aneh, luar biasa. Karena mungkin kedua atau mungkin ketiga kalinya akhirnya saya bisa ngobrol dengan orang yang lebih muda. Saya perkenalkan Dede ya? Iya. Ya. Saya perkenalkan Dede. Dede siapa, Sob? Hah? Dede siapa? Dede Nurhasana. Oh, oke, Tahu mantap. lah. Karena kan kemarin masuk koran ya, Pajan Nusana. Salah saya apa? Hah? Kata siapa bener? Masuk coba cek pajanusantara.com. Adanya? Ada yang pensil, yang Emang Dede upload lagi, apa? yang kita lagi Jumat berbagi. Nah, waktu itu foto, jepret foto buat tulisan berita. Ah, gak bilang, parah. Enggak Kok bilang nggak apa? Iya. Sih. Kan HP-nya juga HP. Ya maaf, aku lupa maksudnya. Kan Ya Allah, aku moto, tapi kan nggak tahu itu Ayang dikirim jadi moto loh. berita. Ayang moto loh. Iya maaf maaf. Ayang moto, Siap. jepret foto. Sebetulnya mah itu gak boleh tayang loh, karena kan saya belum izin loh sama Dede. Udah. Oh, Cuman udah. kan aku nggak tahu itu dipublis gitu, kayak gitu. Oke. Gak apa-apa dipublis. Ya nggak apa-apa dong. Bagus Karena kan? udah ya. Jadi teman-teman kalau di mohon maaf ya. Jadi kita ada di sisi jalan. Jadi jalan. karena di sisi jalan di depan Majaya Herbal, jadi kita banyak motor mobil ya. Mohon maaf sekali. Kemarin itu, jadi teman-teman silakan cari di pajanusantara.com. Di sana ada komunitas pensil. Kita lama ya, mungkin sebulan yang lalu. Lumayan. Ada sebulan yang lalu kita, bahkan mungkin lebih lah, sebulan setengah yang lalu, pensil mengadakan Jumat berbagi rutin setiap minggu ya. Iya betul. Rutin setiap minggu berbagi nasi kotak di Masjid Tanjung Sari. Iya. Di kemarin itu di masjid apa? Yang Nurul Iman. ya, sebulan setengah yang lalu itu. Rutin seminggu sekali. Betul. Sudah berapa lama itu? Kalau untuk apa ini pensilnya apa program kerja ya? Program apa namanya? Jumat berbaginya. Oh, kalau untuk Jumat berbagi, khususnya Jumat berbagi yang nasi box, itu hampir 5 bulan dari Agustus saja. Hampir 5 bulan. Iya, Oke. udah 18 minggu sampai sekarang. Jadi kita udah 18 kali bagi-bagi nasi box gitu. Berarti udah nyampe 2000-an lebih. Iya, lebih. Lebih. Iya, soalnya kan dari pertama kita bikin program kerja ini, itu pertama 50. Nah, 50 box. Iya, 50 box. Kemudian meningkat sampai sekarang 250 sampai 300 box per minggu. per minggu Iya. loh teman-teman, keren. Tepuk tangan buat teman-teman dari pensil, keren. Jadi paling maksimal itu kemana 300 box. Iya, 300. 300 box. Keren loh. Itu cara masaknya gimana loh? Kalau cara masaknya, alhamdulillah kita kan ada base camp nih gitu, dapur pensil. Kebetulan tempatnya di Tanjung Sari. Kita juga memang kan ada petugas yang bertugas untuk bikin. Jadi kita bikin sendiri nih, gitu. Itu Collab sama RB Rezeki Berkah. Dan berkah. Oh ya, Iya, catering ya? Catering. Catering. Jadi kita dibantu istilahnya, jadi kita tim, karena untuk masak 3000 box itu kan 300. mohon maaf, 300 Ya. box itu kan bukan perkara yang mudah loh. Sampai kan Betul. kemarin itu saya lihat masak telur itu pakai apa sih? Yang pakai adonan apa nih? Pakai teflon kayak gitu atau apa? Enggak, yang teflon yang untuk masak apa ya? Kue ya atau surabi? Itu emang khusus buat itu sih. Das surabi juga bisa, pakai kue juga bisa. Pokoknya nama itu dengan total hampir berapa? Jadi sekali berapa? 250 kemarin. Kita cek ya hitung-hitungan ya. Itu jumlah telur berapa kilo? Apanya? Total semua. Total semua apa? Kita pakai kalkulator ya, soalnya Oke. kita kan buat presisinya yang sempurna. Takut salah ngitung. Oke. Oke, mantap. Sok, gimana? Berapa kilo telur? Kalau itu dipas bukan per kilo sih, tapi per buah. Oh, per buah, berarti 250 butir. Iya. Oke. Kemudian nasi berapa kilo? Beras. Beras itu sekali masak. Sekali Gini, masak itu ya, kita potong dulu. Sekali masak atau yang terdekat aja kemarin. Kemarin kan hari Jumat ya. ya. Itu habis berapa kilo, beras berapa kilo? Oke, beras berapa kilo kemarin aja? Itu kemarin 250 box itu 18 sampai 20 kilo. Beras? Iya. 20 kilo berarti kurang lebih 1 karung ya? Iya, Oh, iya 1 karung. Satu karung. Oke, ya ada yang dikasih 20 kilo, oke.
Beras 20 kilo. Oke. Kemudian telur berarti 250 Ya, butir. ya 250 butir. Jadi kita ngitungnya butir bukan per kilo. Oke, butir ya. Kita kan mainnya di quantity ini. Oke. Kemudian sayurannya apa aja itu? Berapa kilo? Berapa bal kerupuk? Ya ampun, kerupuk banyak sih. Kalau kerupuk nggak bisa dihitung. Tapi kemarin dua bal kalau untuk kerupuk. Apa lagi ya? Keren loh. Jadi memang itu hampir tiap minggu berarti-nya. Iya, betul. Hampir setiap Terus minggu. ini juga kan menunya tiap minggu itu beda-beda. Kayak kemarin yang kita tutug oncom sama sama telur kayak gitu. Terus kemarinnya juga ayam geprek. Terus kemarinnya juga apalah terserah itu. Jadi setiap minggu itu variasi. Iya, variasi dong harus. Keren. Jadi kita bukan hanya memberi satu menu ya. Iya. Jadi dalam waktu 1 minggu itu kita berbagi dengan lebih dari 250 box ditambah dengan semua menu tiap minggu itu ganti-ganti. Iya. Biar nggak bosen ya. Itu keren loh. Tepuk tangan buat teman-teman dari Pensil. Amazing loh. Makasih. Itu yang tidak ingat menunya apa aja? Selain ayam geprek dan tutug oncom. Ayam apa ya? Aku nggak tahu sih nama-nama menunya. Oh, nama menu nggak tahu ya? Iya. Iya, aku nggak tahu. Apa-apa. Tapi nanti ada dokumentasinya gitu. Oh ya. Kalau misalkan mau nanti dilampirkan lah gitu. Oke, jadi kalau ingin teman-teman ingin tahu tentang komunitas pensil itu harus kemana, Dek? Apanya? Ingin tahunya apakah ada IG-nya? Ada IG-nya. Ada IG-nya. Apa Iya, nama IG-nya? Pensil Jabar. Pensil Jabar. Jadi nanti IG, nomor HP, nomor rekening bagi teman-teman yang ingin berdonasi. Kemudian sekretariat juga dan lain-lain semua nanti dicantumkan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa langsung ke lokasi, ingin ingin tahu tentang pensil dan semacamnya, ingin juga membantu, silahkan terbuka. Jadi bagi teman-teman yang saya belum bisa bantu untuk beras, untuk apa, teman-teman punya tenaga, punya waktu, donasikan, bantu teman-teman kita untuk buat 250 porsi Iya, makan. betul. Keren. Tepuk tangan buat pensil. Terus ada yang mau disampaikan juga sih sebenarnya. Oke, apa yang ingin disampaikan? Jadi kan kemarin kalau misalkan teman-teman melihat deskripsi atau video-video kita, Ya. kebanyakannya itu kan di Stay dulu. Ya, berdiri itu apa sih? Oh, ada pagar didorong. Oke, lanjut. Oke, jadi kita itu bukan hanya ke masjid ya, ke jamaah masjid, tapi juga ada ke panti asuhan gitu. Ada ke panti asuhan, terus juga ada ke ke pondok pesantren juga gitu. Itu tuh memang sudah sering setiap Jumat seperti itu. Terus juga ada khususnya untuk masyarakat sekitar yang memang membutuhkan seperti itu. Jadi dikasih aja. Tapi kita udah punya list datanya gitu. Jadi kita harap itu apa yang kita beri itu bukan pada orang yang tidak tepat, gitu. Jadi sudah ada listnya. Dan insya Allah kedepannya kalau misalkan target kita itu kan 1000 box. 1000 box 1000 box per minggu. minggu. Jadi doain aja ya teman-teman. Amin. Bismillah. Itu target kita, target besarnya. Sekarang kan kalau domisilinya sekarang masih di daerah Tanjung Sari. Nah kedepannya kalau misalkan pensilnya udah besar nih, nah pengen juga di Sumedang Kota atau di daerah-daerah sekitar Sumedang gitu. Ya, jadi program ini mungkin untuk sementara hanya ada di Tanjung Sari. Iya. Tapi Bismillah segera kita berusaha, kita akan maksimalkan kemampuan kita agar program ini bukan hanya berlaku di Tanjung Sari, Iya. tapi menyeluruh ke wilayah-wilayah lain di Sumedang, Yep. khususnya di Sumedang. Berarti kalau untuk kalau untuk panti asuhan yang pernah diberikan donasi di mana aja? Nurul Masakin sih. Rumah Nurul sakit Masakin, ya. untuk panti asuhan. Panti asuhan, Oke. ya. Kalau paling kebanyakan mungkin untuk di jemaah masjid ya. Iya, jangan masjid juga. Jadi di masjid-masjid tertentu kita rutinkan, teman-teman rutinkan untuk untuk pensil. Jadi berbagi di wilayah-wilayah memang titik-titiknya kita prioritaskan. Teman-teman di sini saya mohon maafnya kalau ketemu lihat mobil itu. Karena kita di depan jalan. Sekali lagi kita ada di Toko Majaya Herbal. Di mana, Dek? Jalan Kartini. Kartini mah di sana. Ini Oh ya, maaf. Dewi Sartika. Ya, Dewi Sartika. Jalan Maaf. Dewi Sartika di depan Sonda. Kalau teman-teman belum tahu, Iya. yang mau ke Pakuan. Oke.
Itu deh contekannya apa lagi deh? Nggak ada contekan ini. Oh, ada mah. contekan. Nggak, biar ada pembahasan gitu ya. Ternyata bukan contekannya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kalau untuk secara teknis pensil ya. Tadi awal disampaikan oleh TAI, ditambahkan oleh Dede. Lupa ya, Maaf. lupa. Mohon maaf ya Parah. teman-teman. Oh ya, nah mungkin gini loh teman-teman, orang-orang yang masuk di Ngobrol itu kan orang-orang luar biasa. Ya ampun. Kita nggak ngejebak ya, kita persetujuan dari Dede dulu ya teman-teman, karena Dede itu adalah orang yang luar biasa, gabung dan berteman dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Amin ya Allah. Tapi sebetulnya Dek, di luar biasaan Dede di luar, Anda nggak hal yang ingin sebetulnya Dede ingin sampaikan, dalam artian saya ada tantangan loh dalam bidang ini, karena kan sekarang kita tahu, doakan ya teman-teman ya, Dede sekarang lagi nyusun skripsi. Ih, ya ampun. Semoga segera selesai ya. Amin ya Allah. Semoga segera dapat SAG ya, SAG. SM, manajemen dong. Hah? SM. Emang ada sarjana manajemen? Ada, mulai tahun kemarin. Oh, sekarang iya. ada sarjana manajemen. Jadi sarjana ekonomi itu diganti jadi SM. Kalau akuntansi jadi SAK, seperti itu. Oh, sarjana akuntansi. Ya, Oh, jadi ada SM, sarjana manajemen. ya. Sekarang dari SM, insya Allah tahun depan lulus. Amin, amin, amin. Keren loh, SM, sarjana. Tapi kalau spesial untuk Dede itu adalah sarjana akuntansi. Pemasaran dong. Gimana Aku sih? kan anak pemasaran. Jadi gelar nanti apa? SM, jadi gini, aku kan sekarang SAK apa itu? akuntansi. Dede Aku kan manajemen, bukan akuntansi. bukannya STAI. Aku Hah? STIE, ekonomi. STAI siapa? STAI MAA. Irfan. Oh, Oh. itu ketua kita ya, ketua kita Oke. namanya Irfan, itu anak STAI. Sekaligus salah seorang penggagas dari pensil. Oke, keren, Gitu. keren. Tepuk tangan buat Irfan loh, keren. Luar biasa loh. Masih jadi tanda-tanda. Oh, jadi yang selama ini STAI itu Irfan? Irfan sama Aan, Ayuni. Oh, Ayuni, oh iya. Iya. Kita itu pernah collab dulu sama Ayuni, cuman baru 5 menit. Dipotong, nggak jadi. Karena memang ada kendala teknis, jadi nanti segera kita collab sama Ayuni. Oke. STAI berarti cuman STAI itu hanya Dede. Iya, aku Kok doang. bisa mengcall ke STAI sama teman-teman di STAI? Diceritain dari awal apa Iya, pertamanya cari aja? awal dong, biar rame gitu. Gak gini ya ceritanya. Jadi, aku kan ketemenan sama Ayuni dulu teh. Kok bisa berteman? Kita satu SMK dulu. Satu SMK, Iya. SMK mana? SMK 2 Sumedang. Cuman aku nggak sekelas sama dia. Aku di dia di RPL 1, aku di RPL 2. Aku sarjana RPL. Sarjana. Alumni RPL. Alumni RPL. Tapi sekarang ke Oke. manajemen. Ya maaf, aku hilaf. Oh ya, nggak nyambung loh itu. Nyambung aja sih. Kan perangkat lunak loh, lebih Iya. kepada software. Betul. Tapi oke lah, gak apa-apa. Oke. Oh, karena berteman secara kelas mungkin ya? Ya. Enggak juga. Tapi nggak seakrab itu dulu sih waktu di SMK. Tapi pas waktu kita udah masuk kuliah, ketemu, kontekan. Nah, aku bilang aku mau belajar bela diri Oke. gitu. Jadi dia kenalin aku sama Irfan, Oke. pelatih Nyambung. MMA. Iya, pelatih muda dong gitu. Ya udah, kita dulu sering latihan di Cigugur setiap hari Jumat. Nah, setiap hari Jumat gitu. Udah dari Cigugur, kita pulangnya main ke sini, ke Majaya. Oke. Nah, disinilah baru aku ketemu Ibu Reni, Teh Reni gitu. Terus ya mulai gabung di pensil gitu. Singkat Jadi- padat jelas. Oke, mantap. Nggak seru loh sebetulnya itu. Jadi gini loh, saya buat lebih ramai, lebih dramatis ya. Jadi Apa sob? Dede itu adalah seorang fighter, seorang petarung. Ampun. Jadi dia butuh pelampiasan. Mungkin ya pelampiasan. Tapi kita alihkan dengan kata yang positif, butuh olahraga. Yes, mantap. Oke. Kita nggak sebut pelampiasan, kita butuh olahraga untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Akhirnya dia memilih MMA, Mixed Martial Arts, sebagai salah satu bentuk olahraga. Bertemulah dengan Irfan. Nek not. Akhirnya ketemulah dengan Majaya dan sampai sekarang. Iya. Berarti udah berapa tahun? Nggak tahu sih berapa tahun, aku lupa lagi. Tapi udah lama.
dari awal pensil aja, Dari awal pensil? udah hampir 1 tahun lebih mungkin. Udah hampir tahun lebih. Sebenarnya pensil itu Nggak udah kerasa. lama atau udah baru sekarang? Kalau ininya mah, kalau pembentukannya mah udah hampir 1 tahun. Ya, tapi untuk show up program kerjanya mah baru 5 bulan ke belakang sih. Oh, Ya. keren. Tapi dalam waktu durasi yang cukup singkat lo sebetulnya masih sangat muda, tapi udah berkarya dan berkontribusi banyak kepada khususnya di wilayah Tanjung Sari dan juga ada daerah Tanjung Medar dan daerah-daerah yang lain. Itu keren. Luar biasa. Makasih. Gini loh teman-teman, awal bertemu saya itu adalah di Tanjung Sari ya. Di base campnya pensil saya ketemu dengan Dede. Anggapan saya waktu itu kan Dede bagi-bagi nasi box ya. Dede saya foto, ambil, cekrek, wawancara sebentar, biar untuk kepentingan konten berita yang nanti diupload ke pajanusantara.com. Nah itu udah berapa kali disebut alamat pajanusantara.com. Nah oke, udah itu saya bukan uploadnya, jadi kenalan dengan Dede, minta nomor HP Dede, foto-fotonya tolong dikirimkan. Oke. Kirim lah, saya save nomor HP-nya. Kan nomor baru di WA itu kan suka ada nama kecilnya, adanya Ya. Dede Nur Hasana, saya save Dede Nur Hasana. Anggapan saya Dede itu adalah anaknya Teh Reni. Anggapan saya Dede itu anaknya Teh Reni. Kemudian kan pensil itu kan rata-rata remaja. Ya. Anggapan saya Dede adalah SMP. Karena kalau SD, waduh terlalu sangat muda. Anggapan saya SMP. Cuman ternyata umurnya sekian. Yang notabene-nya udah semester akhir kuliah. Jadi saya kaget loh. Kok bisa gitunya seimut Ya ampun, Dede, imut. seistimewa Dede, tapi usia lumayan senior. Plus juga hobinya laki banget gitu. Emang nggak kelihatan gitu? Nggak, Aku asli. ada seni bela diri atau apa? Nggak Wajah-wajah, kelihatan loh. Jadi memang wajah-wajah tarung. kalem, santai, lembut. Memang girly lah, feminim banget gitunya. Cuman pas lihat-lihat, geningan ternyata luar biasa loh. Jadi hati-hati kalau teman-teman main-main dengan Dede, pulang-pulang habis Bonyok. lah. Pulang-pulang bonyok lah, luar biasa. Tepuk tangan buat Dede. Tapi gini ya, aku nggak sembarang, maksudnya nggak sembarang nyerang orang. Tapi kan MMA Hah? itu, Sebenarnya nyerang orang. Iya maksudnya kan Yang sekarang ngapain? takut pas datang, jadi seolah orang lain tuh takut sama aku gitu. Padahal kan nggak gitu. Aku belajar bela diri itu MMA-nya buat bela diri gitu, buat gitu aja. Soalnya kan butuh banget untuk seorang wanita belajar bela diri praktis Nah, buat jaga-jaga kita aja gitu. asik, luar biasa. Jadi teman-teman, MMA itu bisa disebutkan bela diri praktis ya. Jadi kita nggak pakai dasar ya. Betul. Jadi kita langsung kita punya tangan, punya kaki, punya sikut, punya lutut, kita gunakan, kita tahu cara pakainya, udah gitu aja. Jadi nggak ada dasar, nggak ada apa, langsung saja kita pakai. Kata siapa? Oh gitu ya, oke. Emang apa dasarnya deh? Kita ingin cerita bagaimana MMA-nya Dede. Kalau dari aku, tapi alangkah baiknya kalau misal ngobrol sama guru aku deh gitu. Sama Irfan ya? Iya, sama Irfan. Next ya, sama Iya. Irfan. Oke. Silahkan dinantikan saja. Enggak, ini versi Dedenya aja gitu. Only from Dede gitu. Gimana ya, gimana Jadi ya? lebih kepada why. Kan banyak loh, ada taekwondo, ada tarung derajat, ada karate, ada dan lain-lain. Kenapa milih MMA gitu? Ya, Oh, karena kalau yang aku rasain gini ya. Kalau untuk karate, nah. itu untuk sampai ke tingkat mahir itu sulit. Oh ya, Lama. kan perpanjang ya? Iya, lama gitu. Karate terus silat gitu. Nampon juga. Dulu teh emang dari diri Dede juga suka, cuman belum ada waktu akunya. Tuh, jadi aku butuh bela diri praktis yang memang bisa langsung diterapkan dan dalam waktu singkat gitu. Ya makanya aku pilih MMA. Karena memang fokusnya ada, memang kan gini teman-teman, ada yang memang bela diri yang butuh proses, ada yang memang praktis ya, yang intinya langsung ke tujuan. Itu ada di MMA. Jadi teman-teman yang ingin, sebenarnya Irfan masih ngajar tuh? Masih dong, kita buka kelas. Di mana? Ya kalau misalkan mau les privat gitu boleh ke kita. Di Tanjung Sari. Ya request aja teman-teman maunya di mana gitu. Kebetulan kan dia juga sekarang jadi pelatih muda. Ngelatih ownernya Moja. Tahu Moja? Nah nanti aja searching gitu. Moja itu apa? Nah, Moja
wanita itu apa? Ih, nanti aja searching lah, masa nggak tahu? Nah, ini Serius? kasih clue lah biar penasaran teman-teman. Moza itu apa? Gak mau, Singkat aja. gak mau, biar Ala nggak Moza itu bukannya penasaran. TV berlangganan Ya ampun, itu apa? yang kayak Disney Pixar, Bukan, jadi Moza itu Mola kayak TV gitu. Ih. Mola TV gitu maksudnya. Bukan, Itu ini- maksudnya plesetan maksudnya. ya kayak pakaian gitu sih, Moza. Hah? Nanti aja searching Moza itu makanya. pakaian? Iya, pakaian. Jadi dia teh kan wanita. Hah? Wanita ya yang ownernya teh. Nah, kebetulan dia teh minta Irfan untuk ngelatih dia gitu sama Oh. karyawannya. Jadi sekarang teh setiap akhir pekan atau beberapa hari yang disepakati dia ngelatih ke Bandung. Oh. Tuh. Yang lain juga sampai jauh-jauh loh. Kita Irfan kan ada di Sumedang. Jadi Ah. kalau misalkan teman-teman mau, boleh ya sambil Boleh, promosi. silakan. Kalau misalkan mau bela diri praktis yang bener-bener praktis gitu, boleh dong ikut kita, kelas privat kita. Jadi nanti bisa cantumkan juga ya di kolom deskripsi. Jadi nanti saya minta sama Dede untuk info lengkapnya. Ya, teman-teman yang ingin belajar bela praktis khususnya MMA, silakan langsung hubungi Dede atau nanti bisa langsung ke Irfan. Luar Oke. biasa. Tepuk tangan buat Dede dan Irfan. Keren. Apa? Buat pensi juga dong. Oh iya, buat pensil. Kan sesi tadi hanya Irfan yang diobrolin sama Ya, maaf. MMA-nya. Keren. Oke, selain sejarah juga ya, berarti kan dari mulai 2015. Apa? Sejak kapan kenal Irfan tuh? 2019-an. Berarti baru setahun ya? Iya, Berarti baru baru setahun. Karena memang itu jadi kan dikenalkan sama Ayuni ya. Nah, Ayuni, jadi teman-teman silakan langsung lah. Kalau ingin tahu tentang bela diri praktis, tentang MMA, silakan langsung hubungi Dede atau bisa juga Irfan. Sip. Ari Ayuni suka tarung juga. Suka. Bahkan dia lebih senior daripada aku. Ayuni, Iya dong. justru Ayuni lebih girly mana sih antara Ayuni sama Dede? Asa Dede deh. Ya nggak tahu sih. Ya, silahkan Anda bandingkan sendiri. Kayaknya Dede deh, tapi kalau Ayuni sama-sama, kalau girly Dede deh. Ayuni itu lebih gak suka dibajak bicara, bercanda deh. Pokoknya aku gitu emang- loh. Aku gimana? Nya istilahnya mah piheureun deh deh. Ya Allah. Ah ini, kalau kita ingin santai, Dede. Kalau kita ingin serius, Ayuni. Gitu. Jadi dua karakter yang berbeda dicampur, dimix jadi suatu irama yang keren. Ya hanya di ampun. pensil. Hanya di pensil. Betul, Jadi mantap. kita berbeda-beda tapi dengan tujuan yang sama. Ya teman-teman yang ingin gabung, yang ingin tahu tentang pensil, MMA, kemudian apapun itu, silakan langsung hubungi nomor di bawah. Oh, ada ya, ada nomor ya. Luar biasa. Dek, Apa? gini loh. Kita sedikit ngobrol hal yang kasihan, santai. Enggak, aku soalnya pikirannya udah, wah ini kayaknya nggak enak nih. Ujungnya nggak enak. Nggak, ini Tapi nggak apa-apa, Sok. Jadi ini mah bukan ayah ngomong ya, jadi sendiri yang ngomong. Artinya kan nyekipnya mau di mana itu terserah Dede. Oke. Jadi gini loh teman-teman, Dede itu kemarin ngobrol tentang sesuatu hal yang sebetulnya itu mahal loh. Karena dengan usia yang sangat masih muda, sebetulnya dengan dihadapkan dengan kondisi itu butuh penyesuaian diri yang keren. Ini menyangkut itu ya, ini menyangkut. Tahan dulu. Oke. Ini menyangkut apa deh disebutnya? Apa tuh? Oke gini tuh, kita dengar langsung dari Dede. Apa? Aku nggak bisa nyerita, aku mah sukanya di tarosan. Oke, di tarosan ya. Jadi kita itu sebenarnya lucu loh teman-teman. Kita ini dua orang yang sebetulnya dalam tanda kutip saling menghina loh. Saling menghina loh. Saya posisi lagi cari mertua. Jadi posisi lagi cari suami. Dua-duanya Ya kita ampun. nggak connect. Jadi sebetulnya mah Dede menghina saya karena saya mengakui saya bukan laki-laki. Berarti bukan pilihan. Saya juga mengakui Dede bukan perempuan. Jadi nggak dipilih. Ini dua-duanya kita ini sebenarnya saling menghina loh. Makasih. Nanti aku hina balik kok. Tenang. Gimana dong? Kan dua-duanya loh saling menghina loh. Iya, nggak apa-apa. Oke. Langsung lanjutin aja. Kita lanjut deh. Langsung aja lah. Hikmahnya apa dari cerita Dede kemarin? Langsung aja kita hikmahnya.
nggak perlu kita tahu ceritanya. Yang mana bisa tahu kalau orang lain nggak tahu. Dede yang Apa sih? maksa ya, Ini, Dede yang ini, maksa ini, ya. ini orang ngomong apa sih tiba-tiba ke inti? Jadi gini ya teman-teman, kemarin itu Dede beberapa tahun ke belakang mungkin ada suatu musibah yang mana dia menyaksikan sendiri orang yang disayang oleh Dede Ya, meninggal di hadapan Dede. ya. Oke. Sebenarnya memang posisinya masih pacaran ya? Enggak, aku nggak pernah pacaran. Bukan nggak pernah pacaran sih, cuman Bukan pacar itu? Teh? nggak ada dalam hubungan itu. Oke, di luar hubungan itu. Itu bagaimana dia bertahan dalam kondisi itu? Artinya kan ya istilahnya mah hanya Dede yang tahu gitu ya. Kenapa Dede bisa bertahan? Dan malah mungkin sekarang lebih move on, lebih terbuka. Apa motivasi Dede untuk bisa bertahan? Atau apa motivasi Dede untuk move on? Kalau dari Dede sendiri sih karena faktor lingkungan. Oke. Semenjak aku kenal pensil, ya, semenjak aku ya gabung di Majaya, banyak hal-hal yang baru yang ngebuat aku tuh ya ngebuka mata aja gitu. Oke. Banyak orang yang lebih susah daripada kita. Semua orang itu diuji berdasarkan tingkatan dia masing-masing. Sambil lihat kamera. Soalnya teman-teman di sana banyak. Kayak gitu. Oke. Jadi ya mungkin meskipun ya mungkin ujian yang aku alami itu berat, cuman ya Allah itu baik sama aku. Kenapa? Karena dia itu mau meningkatin aku ke tahap yang lebih tinggi gitu. Dan sungguh itu ujiannya sangat gak main-main. Oke. Kita langsung aja, hikmahnya apa? Karena kan kalau kita ceritakan kurang bagus ya, itu rahasia kita kurang bagus, kita nggak ceritakan. Tapi kita langsung aja, apa hikmah yang Dede ambil dari kejadian tersebut? Apa ya? Kalau dari aku pribadi sih, jangan terlalu mencintai suatu hal melebihi kecintaan kamu kepada Tuhan. Maaf ya, aku ngambilnya Tuhan ya. Bebas. Karena aku pengennya ya general aja gitu. Aku takut disebut terlalu Islami. Padahal kan kenyataannya nggak gitu. Aku teh masih sering Banyak lupa. ya banyak lupa, banyak dosa gitu. Dosanya banyak banget malahan. Ya gitu yang aku alami masih, yang aku rasakan sekarang hikmahnya, jangan terlalu mencintai sesuatu terlalu berlebihan gitu. Karena bisa jadi apa yang kita cintai itu dicemburui oleh seseorang yang di atas. Oke, jadi mungkin jadi kurang lebih itu hikmah yang bisa teman-teman dapatkan dari Dede. Kecil istilahnya mah singkat, padat dan jelas. Namun lebih kepada efek yang lebih luar biasa lagi. Tips. Kita skip dulu ya, kita nganterin dulu Beas. Mana? Bentar dulu, kita masih lanjut terus betul. Ini teh ay kasihan Beas belum. Jadi emang stay di sini aja. Itu matiin dulu tuh. Enggak usah. Sayang memorinya. Enggak apa-apa. Itu berasnya satu lagi. Aduh tuh. Akbar. Ada selotip lagi teh. THI, foto THI aku kirim ya. Ya, kirim. Boleh saya. Atau mau disimpannya langsung teh? Wah, murah gitu. Kita mau dibuat miring aja.
orang cingkang wae teh. Di cingkang mah gitu loh teh. Kan kita berbagi demi berbaginya. Enggak, maksudnya awas orang cingkang gitu. Pakai gigi. Oh. Nah, enggak bisa. Itu aja. Kesel. Teteh. Luar biasa. Gimana? Susah. Susah. Coba di standarin 2 dulu. Nah, Makan dulu teh. Siap. oh, Lanjut apa? Oke, kita lanjut lagi. Oke, Dede. Bagaimana cara Dede bisa move on? Itu perkara sebetulnya kalau kita gini loh teman-teman, saya sedikit share dulu ya. Kalau kita bicara perasaan ya, sakumaha orang logik ketika kalau orang udah berhubungan dengan perasaan, apalagi kalau kita apalagi dengan pokoknya berhubungan dengan perasaan, endingnya itu adalah genok loh. Jadi lebih nyaman kalau kita jatuh dari motor, tangan berdarah itu lebih cepat loh. Cukup dengan mungkin dikaput, dikasih obat, ke rumah sakit atau ke puskesmas, itu 2 minggu sembuh ya? Kurang lebih 2 minggu sembuh. Tapi kalau kita bicara perasaan, dalam. sampai sekarang pun, berarti udah berapa tahun? 5 ya, ada 5. 5 ada, mau Ada ke 5. kurang lebih 5 tahun, rasanya itu masih ada loh. Kenangannya itu masih ada loh. Jadi istilah nama setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dede bahwa jangan terlalu berlebihan dalam mencintai seseorang. Karena pada akhirnya kita nggak tahu seperti apa. Mungkin saja meninggal, mungkin saja cerai, mungkin saja direbut oleh orang lain. Ya Allah, Kan kita nggak tragis tahu. sekali. Cuman itu fakta yang mungkin akan jangan sampai kita hadapi. Cuman itu hal yang memang ada di sekitar kita. Betul. Itu Dede bagaimana cara Dede mengatasinya selain dengan merubah lingkungan? Sebenarnya ada yang perlu diluruskan sih. Oke. Ada yang perlu diluruskan. Oke, Iya. silakan Dede. Dari definisi move on orang Indonesia. Oke. Definisi keren ya. Jadi karena memang di kota ya, jadi biarkan saja. Definisi move on menurut Dede. Jadi gini kan, kalau move on menurut orang Indonesia itu kebanyakan bilangnya itu menghilangkan, menghapus, melupakan. Oke. Padahal sebenarnya definisi move on itu berpindah kan, Ya. terus berjalan, bukan untuk melupakan. Gitu. Jadi move on menurut aku itu kita harus terus menjalani, meskipun itu sulit, tapi tetap kita harus terus berjalan. Karena dia nggak bisa menghentikan waktu kan. Iya. Jadi ya udah, yang hilang biarkan hilang, yang pergi biarkan pergi. Gitu. Bener kan? Ya meskipun kita menangisi apapun sekarang, nggak bakalan bisa berubah tuh. Dengan Qadarullah mah. sama. Dengan pada waktu itu Dede nangis, amuk-amukan dan lain-lain. Waktu nggak bisa dihalangi. Betul. Kondisi nggak bisa berubah. Apa yang telah terjadi ya itu telah terjadi. Jadi kan gini loh Dede, saya kan belum pernah punya pasangan meninggal. Ya janganlah, Ya Allah, jangan. enggak. Janganlah. Dalam artian jadi saya arti kehilangan pasangan itu belum tahu gitu ya. Cuman yang jelas
efeknya itu ternyata walaupun ini kan saya ada beberapa waktu yang lalu seorang suami istrinya meninggal, udah lebih dari setahun, kurang lebih setahun, oleh keluarganya disuruh untuk menikah lagi supaya tekeung lah tong saurang wae gitunya, supaya ada aya batur gitunya, aya batur kumaha onam gitunya. Cuman dia masih stuck, masih belum bisa untuk punya istri lagi. Padahal yang mau sama dia banyak. Yups. Jadi ketika saya coba ajak ngobrol gitunya, cuma jadi istilah nama sampai sekarang juga masih perlu ngobrol lebih panjang lagi. Jadi istilah nama rasa sakitnya itu mahanya sampai kan kalau diibaratkan gunung itu tanpa mas itu masih kecil. Iya. Tanpa mas masih kecil loh, acip gitu kumaha cara ngondisi kenana. Cuman ternyata ya saya sendiri sedikit mempelajari rasanya itu kalau kehilangan orang tua itu lebih sakit ya. Iya, jelas. Tapi kalau kehilangan pasangan itu rasa sakitnya beda dengan kehilangan orang tua. Beda sekali. Dan itu mungkin Dede rasakan. Tapi untuk sekarang Dede kan Dede kesampaikan udah move on. Ya, udah. Oke. Insya Allah. Sekarang Dede ada pasangan yang baru? Belum. Oh, berarti kan betul ya. Itu bukti bahwa saya dan Dede kita saling menghina di sini. Ya ampun. Kita saling menghina. Jadi kita doakan ya, semoga khususnya saya dan Dede juga, kita masing-masing punya pasangan. Karena saya sendiri sama kita beda jauh umurnya ya. Kita beda jauh. Emang berapa? Nggak boleh sebut, pokoknya beda jauh. Dia Kalau Dede, jujur. jadi saya dan Dede itu beda hampir berapa tahun? 5 ya? Saya sekarang 27 loh. Aku 21. Jadi kita beda 6 tahun ya. Sebetulnya mah kalau dalam pernikahan beda umur no problem. Cuman kalau saya pribadi dengan umur 20-21 itu jauh. Jadi beda generasi. Padahal enggak loh. Haji. Enggak, maksudnya gini ya kan. Bedanya Oh, berapa mana? tahun tadi? 6 tahun bro. 6 tahun. 6 tahun sis. Kalau menurut aku, cewek itu baiknya dapat pasangan ya khususnya. Minimal, bukan minimal, ya minimal 4 tahun di atas. Itu lebih bagus karena kan puber cewek sama cowok itu kan beda. Beda, betul. 4 tahun ke atas itu lebih bagus gitu. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Toh, Mau maksudnya? apa? Mau kan? Mau apa? Astagfirullah. Jadi gini loh. Sebentar, ini ada yang harus diluruskan. Jadi sebetulnya mah apa yang Dede sampaikan itu betul. Istilahnya mah ada masa di mana seharusnya laki-laki itu menikah dengan perempuan yang lebih muda, betul? Itu Iya, kode atau jelas. gimana? Enggak, kan itu memang faktanya Oh, gitu. itu fakta. Oke, padahal yang saya tahu ada beberapa faktor Apanya? perceraian. Itu karena beda usia. Gue juga. Ya, Ya, enggak Kita bisa dipukul dua rata fakta ya. yang sama ya. Dede punya fakta yang sama, saya juga punya fakta yang sama. Jadi memang cuma pilihan. Dede mau pilih fakta yang mana gitu kan. Gitu sebetulnya mah. Aku lebih ke fakta kenyamanan sih. Jadi walaupun dengan usia yang lebih tua. Ya, meskipun itu lebih muda atau lebih tua, kalau misalnya kitanya nyaman. Dan kan sebenarnya umur itu tidak bisa mewakili pola pikir. Betul. Betul kan? Ada juga kan yang memang umur di bawah saya, tapi pola pikirnya itu udah lebih jauh ke depan. Nah, gitu. Jadi kalau ada umur yang lebih muda, usia 18 tahun, tapi membuat Dede nyaman, Nggak mungkin deh kayaknya kalau misalnya Dede. kok nggak mungkin? Ya maksudnya 18 tahun ting mah tuh jangan. 19 lah, beda 2 tahun. Mungkin. Ya mungkin aja kalau dianya udah ya kan syarat-syarat pernikahan itu seperti Ah, ya, apa. betul. Ya. Ya teman-teman, Kembali lagi ke asas itu. ya teman-teman khususnya laki-laki usia kurang dari 21, 20 atau 19 yang memang ingin sedang cari jodoh, Ya ampun. jadi kita saling promokan loh sebetulnya Mbak. Aku mah nggak mau dipromokan. Oh enggak. Maksudnya. Ya udah oke lah, enggak lah. Enggak, ini mah khusus buat Alangga aja tuh. Oke, Yang boleh, umurnya boleh. 26 ke bawah. Enggak. 25, 26 lah. Ya 25. 26. Terus yang mau mencari jodoh bisa lah. Gitu. Thank you. Hubungi nomor di bawah ini.
Itu lucunya. Nggak gini ya, gini. Sebenarnya Gimana? orang yang kita temukan itu lebih apa sih? Lebih srek, lebih pasti bermakna dibanding Orang yang kita temukan maksudnya. iya, maksudnya kita menemukan seseorang, terus orang itu cocok sama kita, itu bakal lebih berasa Keren. Setuju banget loh. dibanding yang dijodohkan orang lain sih. Kayak gitu lah. Berarti jodoh orang tua itu salah. Enggak juga. Karena kan orang tua itu sebenarnya nggak sembarangan ngasih kita jodoh. Bener nggak? Jadi kalau ada orang tua menjodohkan kita, Dede mau. Bukan kita ya, Dede. Kita, ya ampun kita. Kok Kalau gitu? orang tua Dede menjodohkan Dede dengan orang lain, Dede mau. Kok dijodohkan? Aku mah orang tua aku mah nggak gitu. Enggak, tadi kan Dede bilang dijodohkan. Ya. Oke, siap. Jadi Tapi kok, ini kita lagi ngomongin pensil loh. Kenapa jadi ngomongin jodoh-jodohan? Dede yang belok nak kadinya. Tadi kan kita Astagfirullahaladzim. ngebahas hikmah. Cuman di hikmah loh tadi kita ngebahas. Iya. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman jeda dulu. Teh Ai, see you Teh. Ada di jalannya Teh. Teh Ai pulang ke Cikaramas. Didoakan semoga selamat hingga tujuan. Luar biasa. Kita lanjut lagi deh. Ya udah beres, waktunya udah habis. Serius? Udah habis. Nggak ada perpanjangan waktu gitu? Bisa Part nanti kedua. belakang layar. Terakhir, apa yang ingin Dede sampaikan kepada khususnya pensil, teman-teman pensil? Untuk teman-teman pensil, khususnya sahabat-sahabat pensil, terima kasih. Khususnya untuk para donasi ya, Donatur. para donatur, baik itu di 1001 Malam atau donatur kondisional lainnya, makasih udah memberikan kepercayaannya kepada pensil untuk mengelola infak dan sedekahnya melalui pensil gitu. Terus untuk kedepannya, mungkin kita bakal ada rekrutmen anggota baru. Kenapa kemarin kita nggak rekrutmen? Soalnya kan kondisinya lagi pandemi, Oh, ya, betul. kita nggak bisa kumpul-kumpul banyakan gitu. Jadi mulai sekarang kan Januari sudah mulai pembelajaran, Ya. jadi mungkin kita bakal open recruitment khususnya di Sumedang Kota dan Sumedang sekitarnya gitu untuk menjadi anggota ataupun donatur pensil. Oke. Untuk teman-teman pensil udah, untuk apa namanya? Oh, teman-teman seperjuangan yang sedang menyusun skripsi. Apa ya? Untuk teman-teman yang sedang menyusun skripsi, jangan khawatir, jangan panik. Sebenarnya kalau misalnya kita jalani benar-benar dan serius, baca literatur itu skripsi itu bakal mudah banget. Asik. Kalau kitanya paham, jangan takut sama penguji, jangan takut sama pembimbing. Kalau misalnya kita kerjanya udah bener, udah sesuai dengan apa yang aturan yang apa sih ditetapkan oleh kampus, itu bakal gampang banget, seriusan gampang banget. Oke, jadi sekarang skripsi udah beres, Dede? Belum. Keren. Oke. Untuk para jombloan, jomblowati, Apa tuh? pesan-pesannya apa yang ingin disampaikan? Aku bingung. Tetap semangat atau apa gitu. Sebenarnya untuk para jomblo, Wan dan Wati. pokoknya jomblo aja deh. Aku iya jomblo pokoknya. Untuk para jomblo jangan khawatir, jodoh mah nggak bakalan tertukar. Asik. Yang penting kita perbaiki diri aja, insya Allah nanti kalau misalkan Udah waktunya. bukan udah waktunya. Perbaiki diri dulu aja kita, karena jodoh itu kan cerminan diri. Jadi fokus aja sama diri kamu sendiri, insya Allah jodoh mah pasti bakal tuturkeun gitu. Jadi sekarang udah ketemu jodoh? Insya Allah belum. Oke. Luar biasa. Terakhir, kepada siapapun, Apa? teman-teman subscriber Langga. Oke, naon atuhnya aku bingung. Oke, jangan lupa untuk para subscriber yang belum nonton, silahkan nonton dulu sampai selesai. Kalau misalkan konten-kontennya bermanfaat untuk kalian, silahkan subscribe aja ya. Asik. Oke, Nanti thank aku you. berlangganan kok. Belum. Belum. Aku nggak main YouTube. Luar biasa. Terus, bentar. Untuk para jomblo di sana yang lagi nyari pasangan, silahkan nih hashtagnya Asik. dilihat. Jangan lupa ini untuk para mertua. Alangga ini adalah orang yang sangat luar biasa sekali ya, Asik. meskipun kita kenalnya baru sebentar. Baru Tapi aku sebentar. yakin dia orangnya memang rame, pasti bakal nyambung. Oke, luar biasa. Thank you. Sip. Dede, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, ending. Parah. Tahu lo nggak? Kita mau apa sih? Iya, aku lupa. Mau ulangi lagi nggak? Ayo.